Bang, sedikit dong tentang tanggapan mengenai kasus yang lagi ramai Amar Zoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan belakangan ini. Mungkin kan kemarin baru sidang perdana, dan abang melihat sebagai praktisi hukum dalam kasusnya Amar ini seperti apa sih bang? Kan dia masih di dalam tahanan dan ternyata terciduk melakukan pengedaran narkoba di dalam lapas gitu kan. Bahkan digadang-gadang Desember ini dia akan keluar sebelum terjadinya masalah ini. Bagaimana nih abang melihat sisi kasus ini? Ya, kalau dan saya lihat Amar Zoni ini kan kasusnya sama dan udah dilakukan berulang-ulang ya. Tapi kalau yang saya ketahui kan yang sebelum-sebelumnya kan dia hanya seperti pemakai, pecandu gitu ya. Nah, ketika kasusnya dia ini kan bukan masuk dalam kategori pecandu atau pemakai gitu, tapi dia sebagai pengedar. Dan barang buktinya juga ya begitu fantastis lah, 100 gram ya yang dipecah ke beberapa orang menjadi 50 gram gitu. Nah dari situ saya melihat sih wajar sih kalau dia dipindahkan ke Nusa Kambangan karena memang dianggap sebagai narapidana yang berisiko tinggi ya, menurut dari hasil instansi ya, menurut dari instansi yang terkait yang bisa menilai itu. Nah, pemindahan Amar Zoni ataukah seseorang itu ke Nusa Kambangan itu salah satu kategorinya kalau mereka masuk sebagai narapidana yang berisiko tinggi dan mereka dipindahkan ke satu tempat lapas ataukah lembaga pemasyarakatan yang memang secara standar operasional keamanannya, security mereka itu lebih maksimal gitu. Jadi memang Nusa Kambangan itu dia memiliki tingkat keamanan yang begitu besar. Jadi ruang gerak orang untuk melakukan tindakan kejahatan di dalam sangat mustahil. Oke bang, kemarin kan sempat sidang dan Amar hadir offline, online. Dalam artian itu pun tidak dikasih lihat, hanya punggung ya bang ya. Ya kan beberapa tersangka di situ. Nah tapi ada permintaan Amar yang mengatakan dia ingin sidang secara offline karena dia ingin mengatakan sebenarnya karena kasus ini sudah dibesar-besarkan. Dia ingin meluruskan dengan keadaan sebenar-benarnya, maka meminta izin untuk sidang secara offline. Apakah sebenarnya kalau orang-orang yang sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan itu memang untuk sidang bisa didatangkan kembali atau memang prosedurnya seperti itu bang? Atau abang melihatnya ada sesuatu atau bagaimana bang? Ya kalau saya melihat sih ini dilihat dari sisi efektivitas saja ya. Kalau dia posisinya Nusa Kambangan kemudian dia harus sidang ke Jakarta Pusat, secara efektivitas waktu dan jarak itu juga tidak terlalu ini efektif gitu. Kalau toh menyampaikan sesuatu yang sebenar-benarnya lewat online juga bisa sih. Kalau dia menganggap bahwa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan ini, atau ada sesuatu yang menurut dia janggal, ya itu dia bisa menyampaikan aja secara online. Karena entah itu online atau offline, sidang sifatnya terbuka untuk umum. Semua orang bisa melihat proses persidangannya dia. Oke, bang, dengan menepisnya, mungkin sedikit menepis dari pihak Amar ya. Kalau ternyata perkara ini terlalu dibesarkan dan tidak benar seperti adanya gitu. Dan ternyata kejadian ini juga sudah dari Januari. Banyak yang mengatakan kejadian ini sudah Januari, tapi banyak juga yang bilang kenapa baru sekarang diberitakan atau dimunculkan atau bahkan dipindahkan dia ke Nusa Kambangan. Ini mungkin abang sebagai mata hukum atau praktisi hukum melihatnya seperti apa sih bang? Ya kalau saya lihat sih kayak di lapas kan punya prosedur-prosedur ini kan tersendiri ya. Di pihak kepolisian, pihak kejaksaan juga demikian. Mereka punya kekuasaan yang tersendiri gitu. Nah kalau yang saya ketahui itu kan Pak Amar Zoni kan dia masih menjalankan sisa masa tahanannya dia sebelumnya ya. Nah kemudian terjadilah tuduhan atau dugaan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh Pak Amar Zoni gitu kan. Nah di situ kan tidak langsung ujuk-ujuk harus dia dibawa ke Nusa Kambangan. Otomatis ada proses-proses yang harus dia jalani. Proses pemeriksaan dia pada tingkat kepolisian, ya tingkat kepolisian
kepolisian, tingkat kejaksaan itu kan memakan waktu juga itu. Tidak itu sedikit kan. Ada proses penyidikan, pra penuntutan sampai P21. Nah, P21 itu kan ada P21 tahap pertama dan tahap kedua. Tahap kedua itu kan wajib penyerahan barang bukti beserta dengan tersangka. Kalau belum sampai pada fase itu dan kemudian dia sudah diberangkatkan ke Nusa Kambangan, otomatis kan proses fase tahap kedua kan itu juga akan terhambat gitu. Jadi mungkin dirampungkan dulu sampai fase P21, lalu dia diberangkatkan ke Nusa Kambangan. Tapi memang jaraknya itu lumayan ya Bang untuk menyelesaikan penyelidikan itu semua, kan bisa dibilang Januari ke Oktober ya kan. Ada berapa Januari bulan? itu kan kedapatan ya. Iya. Kemudian proses juga kan pastikan penyidikan, kemudian proses sampai pada tingkat pra penuntutan gitu kan. Sampai pada tahap P21, kemudian belum lagi administrasinya dia di lapas yang sebelumnya dia harus menjalankan ini dulu nih, masa tahanannya dia yang berakhir sampai Desember ya, proses administrasinya. Kemudian kan pelimpahan seseorang dari lapas sebelumnya ke lapas Nusa Kambangan pun juga ada proses administrasi yang begitu berjenjang gitu. Jadi nggak semudah itu, nggak secepat itu juga gitu. Berarti memang sudah seharusnya ya Bang, waktunya seperti itu ya. Jadi dengan banyaknya argumen netizen yang mengatakan, bukan netizen sih, maksudnya orang-orang beberapa yang mengatakan kenapa baru sekarang, kejadian Januari gitu kan. Apakah takutnya ada tanda kutip atau seperti apa? Tapi memang dengan penjelasan Abang emang sudah prosedurnya seperti itu ya. Kalau menurut saya prosedurnya memang udah seperti itu, karena proses administrasi kan nggak bisa secepat itu. Dan perpindahan dia yang dari awalnya dari lapas Salemba ke lapas Nusa Kambangan, ya mungkin dia udah masuk pada kategori narapidana yang berisiko tinggi, barulah dipindahkan ke sana. Kalau dia nggak masuk dalam kategori itu, nggak mungkin dia harus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Berarti makanya muncullah dia akhirnya bisa dipindahkan. Ya, dia pindahkan ke sana, berisiko tinggi karena memang barang buktinya luar biasa. Bang, bisa dibilang kan juga selain pro dan kontra dari kasus Amar Zoni ini, dari pihak Amar, tim kuasa juga mengatakan atau keluarga mengatakan bahwasanya Amar ini seharusnya direhabilitasi, bukan ditahan atau dipenjara. Sebelum kejadian ini pun juga banyak yang mengatakan Amar ini harusnya diobati. Gitu. Mungkin Abang melihatnya seperti apa sih sebagai praktisi hukum? Benar nggak sih harusnya seorang candu atau seperti Amar ini penyalahgunaan narkoba ini harusnya diobati, bukan malah semakin di penjara? Candu atau penyalahgunaan dalam bentuk mengkonsumsi ketergantungan lah gitu ya, memang itu harus direhabilitasi gitu kan. Nah, tapi itu urusan dari mereka lah. Tapi kalau kasusnya dia yang saat ini, yang artinya saya nggak melihat bahwa dia sebagai pecandu ya, tapi dia sebagai pengedar gitu kan, dengan barang bukti yang begitu banyak gitu. Jadi itu nggak mungkin mengklasterkan dia sebagai pencandu ataukah dia sebagai penyalahgunaan dalam hal mengkonsumsi, karena dia mengedarkan itu. Dan barang-barang buktinya kayaknya sudah ditunjukkan juga ya oleh jaksa gitu. Dan wajar sih kalau dia sampai dipindahkan di sana. Berarti ini udah wajar ya Bang? Wajar. Dengan barang bukti yang seberat itu? Barang bukti yang ya terbilang begitu banyak, kemudian Amar Zoni ini pun juga dia bukan sekali berurusan dengan masalah-masalah narkoba, walaupun sebelum-sebelumnya dia bisa dibilang sebagai pemakai atau pecandu gitu kan. Ditambah lagi dengan kasus mengedarkan ini, ya mungkin ada bukti-bukti pendukung yang lainnya juga kan, ya sehingga mendorong dia sampai ke Nusa Kambangan. Oke Bang, mungkin terakhir Bang, sebagai Abang praktisi hukum, ada pesan gak sih untuk beberapa orang yang menyalahgunakan seperti ini? Kan banyak juga yang mengatakan kalau di dalam lapas itu seperti sudah biasa sebenarnya, tapi juga ada yang mengatakan ini Amar bisa jadi dikambing hitamkan, ya kan? Mungkin Abang bagaimana nih berpendapat di kasus Amar ini? Ya sebenarnya nggak dikambing hitamkan juga ya, karena kalau
sepanjang dia mengakui bahwa dia menerima barang itu dan dia menyadari bahwa kalau dia menerima barang itu dan kemudian dia mengedarkan barang yang tidak dibenarkan atau barang yang tidak dilegalkan, ya otomatis dia udah harus berpikir konsekuensinya seperti apa gitu. Dan kasus-kasus seperti Ahmad Zoni ini memang banyak juga yang dilakukan oleh orang-orang yang statusnya narapidana, yang mereka juga berada dalam lingkungan lapas, dan ketika pada saat mereka diketahui melakukan itu, ada hukuman yang setimpal juga, hukuman yang mereka jalani juga, karena mungkin mereka bukan public figure makanya nggak tersorot gitu. Karena faktor juga karena Marzoni public figure, ya jadinya dia tersorot. Padahal sebelumnya orang-orang kayak seperti Marzoni dalam lapas ini tidak sama nasibnya, ditangkap dan ada yang dibuang ke Nusa Kambangan. Jadi ini udah biasa ya sebenarnya Bang? Ini udah biasa, tapi dengan kasus Ahmad Zoni ini setidaknya bisa memberikan edukasi juga lah kepada teman-teman yang ada di luar penjara atau mereka yang ada di dalam penjara kan, biar jangan melakukan praktek-praktek seperti ini. Oke, terima kasih Bang. Ada lagi Bang? Cukup.